Halo Slur dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Jika belum sehat, disehatin dulu ya Slur. Karena sakit itu gak enak apalagi sakit hati. Ya enggak Slur? Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan film yang berjudul The Man from Deep River. Film yang berasal dari Thailand ini menceritakan tentang seorang fotografer yang bertugas di hutan hujan. Ia lalu disergap dan ditahan oleh suku primitif, sampai kepala suku memilih dia sebagai mempelai pria dengan putrinya. Bahkan dijadikan bagian dari suku tersebut dan membantu mereka melawan bahaya modern dan suku lainnya. Nah, gimanakah kisah selanjutnya? Tanpa banyak ngomong langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bradley. Dia yang merupakan seorang fotografer melakukan perjalanan ke Thailand untuk mengabadikan alam dan keunikan budaya di sana. Tak puas hanya di kotanya saja, dia pun naik kereta api untuk sampai di perbatasan Thailand dan Burma. Dia berniat untuk mendokumentasikan suku pedalaman yang ada. Setelah sampai di stasiun, dia dipandu oleh seorang pemuda bernama Huan. Saat akan menaiki perahu, seseorang di pelabuhan mengatakan agar dia berhati-hati, dikarenakan masih ada suku pedalaman yang masih sangat primitif yang dikhawatirkan akan melakukan penyerangan. Namun Bradley tak terlalu memperdulikannya, dan singkat cerita mereka pun mulai melakukan perjalanan. Setelah jauh melakukan perjalanan, Huan menyarankan untuk kembali ke desa, dikarenakan sudah terlalu jauh dan dia tak mengenali tempat itu. Namun karena hari sudah sore, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana, dan akan melakukan perjalanan pulang di keesokan paginya. Keesokan paginya Bradley terbangun dan mendapati Huan sudah tidak ada di perahu. Dia pun melihat di sekitar dan menemukan Huan telah tewas terkena anak panah. Ternyata Bradley yang nyebur ke sungai telah diintai oleh suku pedalaman dan langsung menangkapnya. Bradley pun dibawa ke desa suku itu dan menganggap kalau Bradley adalah manusia ikan. Karena pada saat itu Bradley sedang memakai pakaian renang. Kepala suku lalu memerintahkan untuk menggantung Bradley yang masih di dalam jaring. Lalu anak-anak di suku itu menjadikan Bradley sebagai mainan. Beberapa saat kemudian Bradley melihat pemandangan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh suku tersebut. Yang mana ada dua orang suku Kukuru yang baru saja ditangkap dan akan dieksekusi oleh mereka. Suku Kukuru sendiri adalah suku yang menjadi musuh dari suku ini sejak dahulu. Keesokan harinya Bradley menyadari kalau dia terus diperhatikan oleh salah seorang gadis cantik di suku itu. Dan rupanya gadis cantik itu adalah anak kepala suku yang bernama Maraya. Maraya meminta pada ayahnya untuk melepaskan Bradley, karena Bradley juga manusia biasa sama seperti mereka. Dan Maraya berencana untuk menjadikannya sebagai budak pribadinya. Sementara itu tampak Bradley yang sedang dipaksa menyelam untuk menangkap ikan. Dan beberapa saat kemudian datanglah kepala suku dan menghentikan mereka. Kepala suku itu mengatakan kalau Bradley ternyata manusia biasa. Bradley lalu dikurung dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat penyimpanan ikan asin. Dan nantinya dia akan disuruh untuk bekerja di sana. Keesokan harinya Bradley mulai bekerja dan dia terus Maraya. Maraya terus tersenyum kepada Bradley, dan sepertinya putri cantik kepala suku itu menyukai Bradley. Setelah selesai bekerja, Bradley kembali dikurung. Selang beberapa saat Maraya datang membawa makanan. Maraya lalu mencoba menyuapi Bradley, namun dia tak mau makan dan malah menggigit tangannya Maraya. Karena ulahnya itu Maraya pergi dari sana. Dan karena gigitan Bradley, Maraya selalu terbayang dengannya. Beberapa saat kemudian seorang wanita yang merupakan pengasuh Maraya mendatangi Bradley. Wanita itu mengatakan kalau dia bisa sedikit berbahasa Inggris, karena pada waktu kecil dia diajarkan oleh misionaris yang berkunjung ke desa itu. Dia juga mengatakan kalau sekaranglah saatnya Bradley kabur, karena hari ini akan diadakan pesta matahari. Dan secara tiba-tiba datanglah kepala suku bersama anak buahnya. Lalu Bradley pun dilepaskan. Kepala suku mengatakan kalau hari ini dia tidak perlu bekerja, karena hari ini ada perayaan matahari. Bradley pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan-jalan. Dan tanpa sengaja dia melihat Maraya bersama teman-temannya yang sedang mandi di sungai. Dia sangat kagum karena ternyata para wanita suku pedalaman memiliki bodi yang tak kalah bohai dari wanita kota. Dan tak lama kemudian tiba-tiba ada sebuah helikopter
lewat membuat semua penduduk desa bersembunyi. Sedangkan Bradley berusaha memanggil untuk meminta bantuan. Karena aksinya itu, dia pun dipukul oleh pria suku itu, dan dia hampir saja dibunuh oleh mereka. Beruntungnya Mariah yang menyukai Bradley berhasil menyelamatkannya. Malam harinya pengasuh Mariah kembali diam-diam menyelinap dan mengobati Bradley. Bradley meminta wanita itu untuk mencarikannya sebuah sampan agar dia bisa kabur. Tapi wanita itu memperingatkannya kalau saja waktunya salah dia bisa ditangkap dan diadili, karena hukuman di suku ini sangatlah kejam. Mendengar itu, Bradley menjadi ragu dan mulai mengubur dalam-dalam niatnya untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, dia kembali bekerja seperti biasanya. Dan saat bekerja, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Bradley berlari dan berniat untuk membantunya. Tapi sayangnya lukanya cukup parah yang membuat orang itu meninggal di tempat. Mereka pun langsung melakukan upacara kematian dengan mengkremasinya. Dan setelah terbakar menjadi abu, istri si korban lalu digarap oleh beberapa orang pria di atas abu suaminya. Sebagai tanda kalau wanita itu sudah lepas dari suaminya dan sekarang telah resmi menjadi seorang janda. Sementara Bradley hanya bengong saat melihat ritual yang sangat aneh itu. Di saat bersamaan, pengasuhnya Mariah mengatakan kalau ingin kabur sekaranglah saatnya. Tanpa pikir panjang, Bradley langsung mempersiapkan semuanya dan mulai melakukan pelarian. Tapi sayangnya aksi kaburnya itu diketahui oleh salah seorang di sana dan melaporkan pada rekan-rekannya. Hingga pada akhirnya kelompok suku itu mulai melakukan pengejaran. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Bradley pun berhasil disusul. Pertarungan pun terjadi hingga akhirnya Bradley berhasil menghabisi salah seorang dari mereka. Dan di saat bersamaan helikopter tadi kembali muncul. Tapi Bradley sudah kehabisan tenaga dan pingsan di pinggir sungai. Saat dia sadar, dia sudah dikelilingi oleh penduduk di suku itu. Kepala suku memerintahkan untuk membawanya kembali ke dalam kurungan, tapi jangan dibunuh, karena dia harus menggantikan ketua pejuang yang telah dia habisi. Bradley dihukum dengan dipasung dan dijemur seharian di bawah panasnya matahari. Pada malam harinya, pengasuh Mariah kembali datang untuk mengobati. Dan keesokan Bradley berat bekerja menjumur ikan asin. Beberapa saat kemudian dia dibawa untuk menemui kepala suku. Dia diperintahkan untuk memakan otak monyet. Dan setelah dia memakannya, sekarang dia telah resmi menjadi pemimpin barisan para pejuang. Sekarang dia telah resmi menjadi pemimpin barisan para pejuang. Semenjak itu Bradley tak harus kerja paksa lagi dan sekarang dia sudah bebas melakukan apapun. Di saat bersamaan ada laporan jika ada anak kecil yang sedang sekarat. Bradley pun ikut datang melihat anak tersebut. Di sana sudah ada dukun desa yang sedang mengobatinya. Dukun itu mengatakan kalau anak itu kesurupan makhluk halus. Tapi Bradley yang mengerti pengobatan modern, dia pun turun tangan dan mencoba mengobati anak itu. Hingga pada akhirnya anak itu berhasil diselamatkan. Yang membuat kepala suku semakin senang padanya. Sementara si dukun tampak tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Bradley. Beberapa hari kemudian ketua suku mengadakan sayembara untuk para pejuang dengan tujuan mendapatkan Mariah sebagai istri. Dan singkat cerita, Bradley berhasil memikat hati Mariah. Dan mereka sekarang telah resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka pun terlihat senang saking bahagianya mereka bercocok tanam pertama di semak belukar. Sementara itu si dukun yang tak senang dengan Bradley melakukan jambi-jambi pada mereka berdua. Sedangkan Bradley dan Mariah terus bercocok tanam, menanam benih dimanapun dan kapanpun. Sampai-sampai Mariah sedikit bisa berbahasa Inggris agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan suaminya. Suatu saat Bradley diberikan kabar kalau sekarang Mariah telah hamil. Bradley sangat senang dan mereka merayakan kehamilan Mariah. Tiba-tiba penglihatan Mariah terganggu dan kepalanya sakit. Sang pengasuh mengatakan itu hal biasa karena Mariah baru hamil. Kini sudah 6 bulan Bradley menjalani hidup di sana. Dan kini dia sudah mulai menerima kehidupannya yang baru. Dan melupakan London yang merupakan tempat asalnya. Suatu hari ketika Bradley dan Mariah berduaan, tiba-tiba ada laporan kalau suku Kukuru kembali menyerang desa mereka. Dan di saat Bradley akan pergi, tiba-tiba Mariah mengatakan kalau dia tak bisa melihat sama sekali. Mariah pun dibawa balik ke desanya. Sedangkan Bradley mengejar suku Kukuru yang telah membuat kerusuhan. Sementara itu di desa Mariah sudah dirawat.
Mendengar itu, Bradley mempunyai ide untuk membawa sang istri ke kota agar mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Pagi harinya, Bradley diam-diam pergi dengan sampan dan dibantu oleh pengasuhnya Mariah. Selang beberapa saat pasukan para pejuang datang dan menginterogasi wanita itu. Sebagai hukumannya, tangan wanita itu pun dipotong. Karena peraturan di suku itu melarang siapapun untuk keluar dari desa. Pasukan para pejuang pun mulai melakukan pengejaran. Sementara Bradley dan Mariah terus berusaha pergi dari sana secepat mungkin. Tapi usaha mereka gagal. Mereka ditangkap dan dibawa kembali ke desa. Mereka hanya bisa pasrah karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Singkat cerita, tibalah hari Mariah melahirkan. Dan di saat bersamaan suku Kukuru datang dan menyerang desa mereka kembali. Suku Kukuru membakar rumah para penduduk. Bradley berusaha menyelamatkan istrinya dan membawanya pergi ke tempat yang aman. Sementara si dukun santet tewas karena penyerangan tersebut. Di tempat pengungsian, Mariah pun akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Tapi kondisi Mariah semakin parah. Setelah mencoba berbagai cara, Mariah merasa kalau dia akan meninggal. Dia meminta pada ayahnya untuk disatukan bersama Bradley untuk selamanya. Dan setelah itu, Mariah pun menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan Bradley untuk selamanya. Bradley pun pergi ke suatu tempat untuk menyendiri dan melampiaskan kekesalannya. Kalau saja orang di suku itu mengizinkannya untuk membawa istrinya pergi, mungkin Mariah bisa selamat. Tapi dia tak mau larut dalam kesedihannya, karena kehidupan akan terus berjalan. Mungkin ini adalah takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Dan akan ada rencana Tuhan yang lebih baik untuk dirinya di masa yang akan datang. Bradley pun memutuskan untuk menetap di suku itu serta merawat anaknya dengan baik. Dan mulai membangun desa mereka kembali. Lalu film pun akhirnya. Na itulah rangkuman film Tale and Young berjudul The Man from Deep River. Film yang mengharukan, bukan? Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jika kalian masih jomblo, jadilah seorang fotografer dan pergilah ke hutan Thailand. Siapa tahu jodoh kalian adalah anak kepala suku di hutan Thailand. Oke Slur, jangan lewatkan film keren lainnya. Sekian video ini dan sampai jumpa.